Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Rasulullah pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, Rasulullah bersabda, "Aku diperlihatkan surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, apa yang membuat perempuan begitu banyak yang masuk neraka? Penyebab sedikitnya kaum perempuan yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka. Dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia, yang menyebabkan mereka lemah untuk bersedekah. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat, disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan agama, dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Ada beberapa golongan perempuan yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Dan mereka bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga. Padahal diriwayatkan bahwa surga itu dapat tercium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Berikut golongan perempuan yang dimaksud, yang telah kami rangkum dalam Islam Minute, kanal YouTube Islam terpopuler. 1. Istri yang tidak mensyukuri pemberian suami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian beliau bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah. Karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Mereka para wanita bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah bersabda, "Kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian, yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas." Hadis riwayat Bukhari. 2. Perempuan yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan, yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita, meski ancamannya neraka. Dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, atau adu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perempuan biasanya gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. 3. Istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian. Mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati, agar ucapannya tak mendahului perasaannya. 4. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. 3 golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka berlenggak-lenggok, dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga, dan tidak akan mencium baunya. Padahal, sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan, bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu 1. Wanita yang mendapat nikmat, namun enggan bersyukur kepada Allah. 2. Wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. 3. Wanita yang menutup sebagian tubuhnya, namun membuka bagian tubuh yang lain. 5. Perempuan yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis sebelumnya juga disebutkan mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan.
Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok, layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. 6. Perempuan yang jilbabnya menyerupai punuk unta. Sebagaimana hadis sebelumnya, Rasulullah menyebutkan perempuan yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya, seperti memakai sorban. 7. Perempuan yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun, atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil si anak tak tahu siapa ayahnya, dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain anak hasil perzinahan, yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. 8. Perempuan yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya, ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tak taat pada suami, maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mihsan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. 10. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berperilaku seperti laki-laki, dan kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya, dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Golongan wanita yang terakhir yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak dilihat oleh Rob yang agung. Nauzubillah. Demikianlah 10 golongan wanita yang akan menghuni neraka rangkuman Islam Minute. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.